Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kami lakukan dengan judul Nilai Ekonomi Pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Istiqomah, nomor induk mahasiswa 15046210023 dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Perkenalkan, nama saya Indah Nurulan dengan NIM 1504621030 dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Hidayat dengan NIM 150262016 dari Pendidikan Teknik Mesin. Materi pertama adalah intisari yang akan dibawakan oleh Adi Nur Hidayat. Untuk Adi Nur Hidayat dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang intisari yang pertama, yaitu berdasarkan artikel tersebut, yaitu nilai modal manusia atau human capital suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja, tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual atau brain intensif. Pendidikan dan pelatihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja suatu bangsa. Lanjut. Selanjutnya adalah fenomena ekonomi pendidikan yang terjadi di Indonesia dan masih akan dibawakan oleh Adi Nur Hidayat. Yang kedua yaitu bagaimana konteks fenomena ekonomi pendidikan terjadi di Indonesia. Masih banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia, terutama permasalahan ekonomi dalam dunia pendidikan. Meskipun pemerintah telah menjamin nilai pendidikan di Indonesia, akan tetapi nilai pendidikan di negara ini tergolong agak mahal. Buktinya, setiap awal tahun banyak warga yang kurang mampu berbondong-bondong ke kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Dan ranking pendidikan Indonesia masihlah rendah jika dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti misalnya Malaysia ataupun dengan Singapura. Lanjut. Apa definisi dari ekonomi pendidikan yang akan dibawakan oleh Adi Nur Hidayat? Ekonomi pendidikan didefinisikan sebagai suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara kelompok masyarakatnya, membuat keputusan dalam mendayagunakan sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai, khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata atau equal dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Lanjut. Penerapan pendekatan mikroekonomi yang akan saya bawakan. Masyarakat beranggapan bahwa taraf kehidupan seseorang diukur dari tingkat perekonomian. Tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi kualitas pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua akan memakai nilai imbalan dalam merencanakan pendidikan bagi anak-anaknya. Misalnya, orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik, maka orang tua akan memikirkan manfaat apa saja yang akan didapatkan jika anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Prinsip ini dinamakan dengan prinsip untung rugi dan biasanya dipakai oleh seseorang yang rasional dalam membelanjakan keuangannya. Kemudian dalam menganalisis biaya pendidikan, pendekatan mikroekonomi menggunakan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan menurut tingkat dan jenis pendidikannya. Nah, rumusnya bisa dilihat seperti di bawah ini.
Bisa dilanjut, Aisyah. Berikutnya adalah makroekonomi pendidikan. Perbandingan tindakan ekonomi dengan tindakan pendidikan dapat dilihat dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan tindakan, kemudian pelaku tindakan, nilai-nilai, dan yang terakhir adalah hasil tindakan. Tujuan tindakan yaitu tindakan ekonomis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan tindakan pendidikan ini bertujuan untuk menumbuhkan kegiatan individu sebagai pribadi yang penolong. Yang kedua, pelaku tindakan. Kalau pelaku tindakan ekonomis adalah orang dewasa yang menanggung biaya hidup, sedangkan pelaku tindakan pendidikan adalah orang dewasa dan orang yang belum dewasa yang berfungsi sebagai pendidik dan peserta didik. Selanjutnya nilai-nilai. Tindakan ekonomi umumnya dihitung dengan uang, sedangkan tindakan pendidikan merupakan nilai pedagogis dalam kaitannya nilai sosial budaya. Dan yang terakhir adalah hasil tindakan. Tindakan ekonomi menghasilkan barang atau jasa, sedangkan tindakan pendidikan menghasilkan orang yang terpelajar dan tenaga yang terampil. Bisa dilanjut, Aisyah? Apa fungsi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan? Dan fungsi ekonomi Kemudian, fungsi ekonomi dalam pendidikan yang pertama yaitu menunjang kelancaran proses pendidikan, yang kedua sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Kemudian sumber pendanaan yang pertama adalah pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan dan penelitian. Yang kedua ada kerjasama dengan instansi lain, baik itu pemerintah, swasta, atau dunia usaha, dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga, membentuk pajak pendidikan. Ini dirancang bersama antara lembaga pemerintah setempat dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah usaha lainnya. Kemudian ada pendanaan, begitu pula ada pengeluaran utama untuk mendukung perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan secara tradisional, yaitu merancang masing-masing pendidikan. Masing-masing pendidikan ini menentukan biayanya sendiri. Yang kedua, SP4, yaitu pengaturan jenis-jenis kegiatan dalam pendidikan yang diatur oleh sistem alokasi dana disusun berdasarkan realitanya, dan semua kegiatan ditujukan pada pencapaian target pendidikan. Dan yang terakhir adalah ZBB atau Zero Based Budgeting. Ya, hanya diatur untuk 1 tahun anggaran. Bagaimana fungsi produksi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan yang akan dibawakan oleh Aisyah Putri Istiqomah? Untuk Aisyah dipersilakan. Terima kasih Wulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi produksi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana peran marketing dalam dunia pendidikan. Fungsi produksi ekonomi dalam pendidikan yang baik adalah mengikut fungsi produksi administrator. Semua diinput secara jelas dan rinci, bertanggung jawab terhadap kebutuhan siswa selama bersekolah atau berkuliah dan bagaimana ke depannya siswa tersebut lulus dan bekerja. Dan di sini peran marketing itu membantu peserta didik untuk meningkatkan misi pendidikan secara sukses dan baik, meningkatkan kepuasan masyarakat, meningkatkan daya tarik terhadap petugas, peserta didik, dan dana dan donatur, serta meningkatkan keefisiensian dan kegiatan pemasaran. Dalam masa pembangunan di negara ini, kita sedang membutuhkan ekonomi yang sangat strategis. Dengan munculnya link and match, kebijakan ini meminta dunia pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan pasaran kerja, mencakup mutu dan jumlah serta jenisnya. Materi berikutnya adalah mengukur biaya dan manfaat pendidikan yang masih dibawakan oleh Aisyah. Silakan.
Konsep biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi dalam bentuk biaya kesepakatan. Maksudnya adalah biaya kesempatan. Maksudnya adalah biaya yang memiliki potensi pendapatan bagi siswa selama ia masih menyelesaikan studi. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya kesempatan. Dan di sini ada rumusnya, yaitu C sama dengan L plus K. C itu biaya pendidikan, L biaya langsung, dan K jumlah rata-rata penghasilan tamatan. Analisis efisiensi keuangan sekolah dan hasil output sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan per siswa. Biaya satuan per siswa ini adalah biaya rata-rata siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah. Materi berikutnya adalah bagaimana ikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Silakan Aisyah. Perlu digarisbawahi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kuasa atas laut dan perikanan yang luas. Dan importir terbesar produk perikanan Indonesia adalah Amerika Serikat. Negara ini menyumbang 41% dari total ekspor perikanan Indonesia tahun lalu, diikuti oleh Jepang 16%, Eropa 12%, dan negara-negara di ASEAN sebanyak 11%. Untuk apa saja masalah dan tantangan bagi pendidikan Indonesia agar dapat meningkatkan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi adalah di sini tuh masalah dan tantangan bagi pendidikan Indonesia di tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah. Dinamika perubahan struktur pendidikan belum seluruhnya terkoordinir. Kesenjangan tingkat pendidikan, kualitas pendidikan masih dibilang rendah. Untuk itu, meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi masalah tersebut harus segera diatasi dan dicari jalan keluarnya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, dan juga mensejahterakan guru-guru dan memberikan upah yang sesuai dengan apa yang sudah mereka berikan. Sekian presentasi dari kami mengenai ekonomi pendidikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.